Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa sholat duha dan olahraga pagi supaya sehat. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Ayo dipersiapkan dulu bukunya, kita belajar bersama-sama. Pembelajaran 4. Ayo mengamati. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan, kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di bawah ini, ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Perhatikan ya gambarnya, ini ada telur, kemudian berubah menjadi ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu berada di atas daun. Tahap kedua, ulat. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Tahap ketiga, kepompong. Ulat memakan dedaunan, kemudian berubah menjadi kepompong. Tahap keempat, kupu-kupu. Dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang lucu. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ikuti gerakan sesuai gambar. Perhatikan gambarnya ya. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan itu adalah gerak telur. Posisi badan merangkak itu adalah gerak ulat. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini adalah gerak kepompong. Dan terakhir, posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerakan kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Sekarang kita masuk pembelajaran 5 ya. Di sini ada gambar dari telur, kemudian berubah menjadi berudu, kemudian katak muda dan katak dewasa. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Ikan kembali gambar daur hidup katak. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Yaitu telur. Karena telur bentuknya kecil dan mudah hancur, serta mudah dimangsa hewan. Itu bisa mengakibatkan terancamnya perkembangbiakan katak. Selanjutnya, hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar berikut. Perhatikan ya gambarnya ya. Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Setiap manusia memiliki keberanian yang berbeda-beda. Jadi, kita tidak boleh menjadikan bahan ejekan.
Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Ayo cobalah pegang hewannya, tidak berbahaya. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 6. Di sini yaitu ada pertumbuhan nyamuk, mulai dari telur, jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangannya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Ini adalah contoh langkah-langkah bikin poster ya. 1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang. 2. Diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. 3. Informasi yang disampaikan diantaranya gambar daur hidup nyamuk, jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahannya, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Ini contoh posternya ya, perhatikan gambarnya. Setelah selesai membuat poster, sampaikan informasi tersebut kepada salah satu warga sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu.